Besok kelak di akhirat Anda akan mendapatkan bukan hanya setimpal dengan apa yang Anda kerjakan, tetapi Anda akan ada fi darkil aswal minan nar, akan ada di kerak neraka yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantaran, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada sebuah kelompok yang berorasi yang nampaknya di sebuah kantor lembaga kementerian. Kelompok ini kemudian menyampaikan pernyataan yang begitu menggelitik bagi kita semua, bagaimana dia mengecam pemerintah rejim hari ini yang dianggap menzalimi umat Islam. Bahkan beliau menegaskan, mengingatkan ya dengan nada yang sedikit mengancam bahwa Anda akan menjadi penghuni neraka, bahkan keraknya neraka. Begitu ditegaskan oleh orator dari kelompok ini yang menganggap bahwa rejim hari ini begitu menindas ya dan menzalimi umat Islam. Mari kita simak. Ingat, ada pengadilan yang paling akhir yang kalian, wahai orang-orang yang ada di gedung megah ini, ketika Anda melakukan kezaliman kepada Edi Mulyadi, besok kelak di akhirat Anda akan mendapatkan bukan hanya setimpal dengan apa yang Anda kerjakan, tetapi Anda akan ada fi darkil aswal minan nar, akan ada di kerak neraka yang paling dalam. Ketika para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rezim begitu bengisnya, rezim begitu naifnya, bagaimana memposisikan Islam dan kaum muslimin ini sebagai musuh vis a vis. Kami yakin dan sadar akan hal itu. Tapi para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah saya sampaikan, saksikan ya Allah. Ini sudah saya sampaikan, saksikan wahai para malaikat. Kelak ketika kami ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kami telah menyampaikan. Pernyataan ini kemudian yang mengundang pertanyaan kepada kita semua. Umat Islam yang mana yang kemudian yang tersalimi? Siapa yang kemudian dizalimi? Sejauh ini negara kita masih berjalan sebagaimana mandat konstitusi. Kita tahu bahwa umat Islam di Indonesia adalah mayoritas dan tidak ada kebijakan-kebijakan negara yang kemudian dianggap ya merugikan umat Islam. Kalaupun ada segelintir orang dalam mereka yang selalu membawa ideologi transnasional yang mengganggu eksistensi ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Ada kelompok-kelompok kecil yang kemudian tidak mempedulikan yang namanya kerukunan antar umat beragama di tengah banyaknya keragaman yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk hidup dan berwarga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi kita. Ada kelompok-kelompok yang selalu membawa sebuah paham-paham yang ingin merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan ada kelompok yang selalu menganggap bahwa hukum di negara ini adalah thaghut ya, karena tidak menegakkan hukum Allah. Jadi kalau kita memandang bahwa negara zalim kepada rakyat, kepada umat Islam yang mana? Di postur itu ada foto Edi Mulyadi. Jelas sekelompok orang itu sedang membela Edi Mulyadi ya. Yang kita tahu sama-sama dia melakukan kesalahan apa sehingga sekarang dijebloskan ke dalam penjara. Itu kan semua orang tahu.
bahwa apa yang diucapkan oleh Edi Mulyadi ini memang melanggar hukum. Terus kemudian Anda bela mati-matian gitu. Bahkan kepada orang yang memponis Edi, Anda berani katakan bidarkil asfali minan nar. Bahkan dengan kejadian Edi Mulyadi, Anda berani mengatakan, menuduh pemerintah ini sedang mengadu-adukan umat Islam, sedang mencabik-cabik kehormatan umat Islam, memusuhi Islam. Pertanyaan saya, apa yang diucapkan oleh Edi Mulyadi dulu, mengatakan Kalimantan tempat cing buang anak dan sebagainya, dia mencerminkan sebagai orang Islam yang baik enggak? Ucapan seperti itu diafirmasi oleh ajaran Islam? Coba mikir dong. Apakah ini dalil kemudian kenapa Anda tuduh sebagai orang lain itu Islamofobi? Islamofobi gitu. Kemarin kan ada yang deklarasi anti Islamofobia, GNAI, Gerakan Nasional Anti Islamofobia. Apakah salah satunya gara-gara kasus Edi Mulyadi ini yang jelas-jelas dia melakukan kesalahan, kemudian Anda bela-bela, dan kemudian ketika Edi terbukti bersalah, Anda tuduh sebagai memojokkan umat Islam? Fair dong. Jadi repot juga menghadapi orang-orang seperti ini ya. Menggunakan kita akal untuk berpikir, benerkah apa yang mereka mau? Itu susah. Tidak menggunakan akal, kita tertawakan mereka, juga mereka ngeyel gitu loh. Tentang tadi dia ngomong pemerintah sedang seolah-olah memusuhi umat Islam. Kemudian dia katakan bahwa hakim pengadilan yang di belakangnya itu akan bidarkil asfali minan nar. Kemudian Anda sandingkan, Anda selaraskan dengan apa yang pernah Anda kaji di kitab-kitab umat Islam, ya, di pesantren yang Anda pernah ngaji di sana. Coba Anda sandingkan. Bolehkah kita memponis seseorang bahwa orang itu bakal bidarkil asfali minan nar? Bolehkah? Seenaknya memponis seperti itu gitu loh. Padahal pengadilan, hakim sudah jelas-jelas memponis Edi karena memang Edi mengucapkan kalimat yang bisa terkena pidana gitu loh. Artinya kan di sini hakim, pengadilan itu ideal, bukan ngarang-ngarang.